Halo penonton Cokro TV, kembali lagi bersama kita di Kupas Berita. Wah, ini dengan komposisi yang berbeda. Mohon maaf nih, karena yang biasa duduk di sini tuh sedang sakit. Jadi kita doakan semoga Egra, ya? Kakak Egra itu lekas sembuh. Jadi digantikan oleh saya, Rizka Putri di sini, dan di sini ada Kakak Nui dan ada Bang Ade Armando yang sebagai guru kita semua. Waduh, oke. Bang, jadi hari ini penonton Cokro TV dan Nui, kita tuh akan membahas dua istilah yang lagi rame dibicarakan, yaitu amnesti dan abolisi. Jadi ini berhari-hari nih Bang Ade dan Nui, ada aja yang hangat-hangat kelar ngomongin amnesti dan abolisi Abolisi. ini. Dan ini tuh menyangkut dua nama besar Bang, ada Hasto Kristianto dan Tom Lembong gitu. Jadi setelah itu Bang Ade, ini tuh ada video dari mantan ketua BEM Unpad yang bernama Firdian Aurelio. Dia itu mengangkat terkait amnesti abolisi ini tuh dengan Pak Jokowi. Karena dibilang jangan sampai Pak Prabowo ini menjadi pahlawan kesiangan yang berdiri bersama rakyat, tapi dia itu lupa ternyata di belakang ini adalah pesanan-pesanan dari Pak Jokowi, gitu katanya Bang. Wow. Pak Nah, Jokowi ya? Pak Jokowi. Jadi apapun permasalahannya, Pak Jokowi yang salah Bang. Jadi kalau misalnya makanan lagi kurang enak, itu yang salah tuh Jokowi. Nah, pokoknya semua kalau dulu Bang, zamannya Pak Jokowi itu aku ingat banget. Apapun kepala, pundak, lutut, kaki, luhut lagi ya kan? Luhut lagi. Oh, Luhut. Ya, Ya, kepala, pundak, lutut, luhut lagi. Nah, kalau sekarang nih, apapun permasalahannya, semua itu pasti dibaliknya tuh adalah Pak Jokowi. Nah, Kata mereka ya. kata dia. Karena Bang, itu di dalam poin video itu ada 2 menit 38 detik Bang. Itu katanya Pak Prabowo harus menjauhi Pak Jokowi, jangan kelihatan bermesraan. Pak Jokowi itu adalah keluarga yang terkorup dan nepotisme. Pak Jokowi itu adalah banyak banget deh Bang ya, maksudnya kayak itu menyudutkan ke Pak Jokowi gitu Bang Ade. Menurut kami dan menurut Bang Ade nih, bagaimanakah kok bisa ada sangkut pautnya Bang dengan Jokowi lagi dan Jokowi lagi? Padahal kita tahu kasus Tom Lembong ini itu kasusnya sudah lama ya Bang. Dan oh iya, kita tadi belum bahas ya untuk Tom Lembong ini siapa, Pak Hasto ini siapa, setelah itu amnesti itu apa, abolisi itu apa. Gitu. Coba Kakak Nui. Jadi kalau misalnya amnesti itu dia itu pemberian dari presiden ya Bang ya, memang. Kedua-duanya itu adalah hak prerogatifnya presiden. Kan ada 4, yang kita bahas ini 2. Oke, ada gerasi, rehabilitasi, abolisi, sama Amnesti. Nah, ini kita membahas amnesti sama abolisi. Kalau Correct. amnesti itu, dia itu penghapusan. Jadi dia tuh dihapuskan untuk kesalahan-kesalahannya si Pak Hasto ini. Tapi kalau misalnya abolisi si Pak Tom, itu dia itu benar-benar ditiadakan. Karena kalau Tom Lembong jadi benar-benar dia tuh sudah tidak ada lagi kasusnya. Gitu. Kasus hukumnya Kasus dianggap hukumnya abolish. dianggap abolish. Dihapus. Berarti kalau amnesti itu lebih ke kayak hukumnya yang dihilangin, tapi dia tetap bersalah kan? Ya, jadi dalam kasus siapa ini misalnya gini, kalau saya misalnya taruhlah terbukti misalnya merugikan masyarakat tertentu gitu ya, saya dinyatakan bersalah, sudah dinyatakan saya bersalah, tapi kemudian kata presiden, walaupun Anda sudah dinyatakan bersalah, Anda saya maafkan, diampuni, Anda diampuni. Jadi dalam kasus Pak Hasto ini adalah dia memang terbukti melakukan penyuapan terhadap anggota KPU, Wahyu Setiawan pada tahun 2019 agar bisa meloloskan Pak Harun Masiku menjadi anggota DPR. Ya, jadi itu terbukti, pengadilan kemarin itu menetapkan bahwa Anda terbukti nih Pak Hasto, Anda melakukan kesalahan, itu pidana itu. Betul. Ya. Tapi kemudian sekarang Pak Prabowo dengan baik hati bilang, tapi Anda dimaafkan, diampuni. Jadi Anda bersalah tapi diampuni. Itu amnesti. Itu amnesti. Oke, kalau abolisi, Pak Tom Lembong ini dia betul-betul
dihapuskan, ditiadakan ya Bang ya. Dianggap nggak ada kasusnya. Nggak ada. Jadi Dianggap nggak bersalah juga. Jadinya kedua-duanya dianggap sebagai bukan nggak bersalah ya. Jadinya ya kalau dia nggak ada kasusnya, apalagi yang dijadikan alasan untuk menjadikan dia bersalah kan. Kalau yang Pak Hasto dia tetap bersalah, tapi diampuni. diampuni. Oke, itu memang haknya presiden untuk satu dan lain alasan. Jadi kalau si Pak Tom tuh dibilang nggak ada lagi ya kasusnya ya. Jadi semua itu dianggap tiada, dihapuskan. Padahal kalau kasusnya Tom Lembong itu juga kemarin tuh katanya diada-adakan itu ya Bang, Tuduhannya. tuduhannya. Nah sekarang kita mau ngomong yang mana dulu nih? Nah, Ntar Bang, ini pertanyaan netizen nih Bang. Kok bisa yang namanya kasus korupsi itu dimaafkan dan dihapuskan Bang? Sedangkan Bang, pertanyaan netizen itu kan bukannya ada ayat yang mengangkat bahwa kasus korupsi dan satu lagi Bang, korupsi dan apa yang tidak boleh Ya, ya. diberikan hak prerogatif oleh presiden. Ya, maksudnya adalah gini. Nah, ini suara netizen ya Bang? Iya nih. Oke. Itu memang bisa mengganggu sekali tuh pertanyaan itu. Karena gini. Ini kan suara netizen Iya, ya, mohon iya, maaf nih. Nggak usah minta maaf, itu Oke, benar. oke. Karena gini, taruhlah misalnya kasus, ingat nggak ada yang perempuan dulu dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena dianggap mencemarkan nama baik Baik Nuril. seorang. Baik Nuril. Ya, itu Nuril. kasusnya, itu Ya. kasusnya Pak Jokowi ya Bang Ya, ya. jadi periode Pak Jokowi. di era Pak Jokowi itu ada seorang ibu Ya. yang sudah dinyatakan bersalah oleh hakim karena dia dianggap mencemarkan nama baik orang yang menteror dia. Iya. Orang yang menteror dia itu ngomong jorok nih di telepon, ya. Tapi dia rekam oleh si Bu Nuril ini. Oke. Nah, si rekaman omongan joroknya itu dia sebarkan. Sebetulnya tujuan dia adalah dalam rangka melindungi dirinya. Tapi kemudian oleh si bapak yang jahat itu, itu tuh si rekaman tersebut dipakai untuk menuntut si Ibu Nuril bahwa Anda mencemarkan nama baik saya dengan menyebarkan rekaman ini. Oke, akhirnya dinyatakan bersalah. Nah, sama si Pak Jokowi diamnesti. Kata Pak Jokowi, di abolisi. Dinyatakan bahwa enggak, kamu itu enggak bersalah. Jadi dihapuskan ya kasusnya. Jadi gini, jadi itu umumnya jadi berkaitan sama itu ya. Atau misalnya barangkali ada orang dihukum mati, ya, dihukum mati gara-gara membawa heroin, obat bius. Tapi karena kasihan gitu ya, atau misalnya dia adalah warga negara asing, nah diampuni juga oleh si pemerintah setempat sehingga dia tidak perlu dihukum mati. Bisa juga gerasi, dikurangi gitu lah hukumannya. Oke. Nah, kalau Pak Prabowo biasanya kasusnya adalah bukan biasanya, memang selama ini yang ada adalah abolisi maupun amnesti itu diberikan kepada kasus-kasus bukan terkait sama korupsi. Ya. Ya, kalau korupsi itu bahkan saya belum tahu persis apakah benar ya bahwa memang ada sebuah ayat di dalam undang-undangnya yang mengatakan bahwa kecuali untuk kasus korupsi dan kalau nggak salah pembunuhan atau apa gitu ya. Ya, yang jelas ada korupsi itu ada. Jadi kalau Anda bersalah karena korupsi, Anda tuh nggak bisa oleh presiden dikatakan bahwa diampuni. Ini yang terjadi masalahnya pada kasus keduanya. Ya, saya ulang nih ya, sebetulnya Tom Lembong itu dinyatakan bersalah karena Kasus suap. Bukan, bukan Tom Lembong. Tom Lembong itu impor gula Bang. Impor gula. Ya, impor gula. Impor gula itu seharusnya dilakukan oleh BUMN. Dan persetujuan. Nah, nanti dulu si Tom Lembong ketika itu menjadi Menteri Perdagangan. Nah, dia izinkan tuh ada pengimporan gula oleh perusahaan-perusahaan swasta. Itu sebetulnya juga masih boleh kalau dengan perizinan. Jadi harusnya BUMN, tapi si menteri bilang enggak, nih swasta bisa. Tapi itu harus dengan persetujuan. Kementerian Perindustrian. Kemenprin. Nah, dia dua-duanya tuh pertama tidak. Udah bukan BUMN, enggak dapat izin pula dari Kemenprin. Jadi makanya salah nih. Dikatakan salah nih oleh pengadilan. Ini satu. Ya. Nah, antara lain karena pernah dengar istilah mens rea kan? Ya. Niat jahat. Niat jahat. Dikatakan Pak Tom Lembong tuh nggak punya niat jahat. Dan tidak ada sepeser pun uang mengalir ke rekening dia. Jadi uangnya sepenuhnya ke
perusahaan-perusahaan yang mengimpor itu. Iya. Jadi Tapi kan tetap aja Bang ya, dia kan merugikan negara. Nah, kata si hakim, biar gimana pun dia sudah merugikan negara. Nah, di dalam kalau yang dipakai adalah undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memang dikatakan sesuatu itu baru dinyatakan bersalah kalau ada niat jahat. Ada mens reanya itu. Ada mens rea. Ya. Ini kan enggak. Nah, kita tuh tahu dari mana ya dia punya niat jahat apa enggak sebenarnya Ya itu dibuktikan di pengadilan. Oke. Ada nggak niat jahatnya? Nah, ternyata yang dipakai di pengadilan tuh bukan undang-undang KUHP. Tapi Yang dipakai namanya undang-undang Tipikor, tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang Tipikor itu nggak penting. Yang penting itu merugikan negaranya. Merugikan negara dan melanggar aturan. Dua hal. Anda sudah melanggar aturan, Anda merugikan negara. Oke, inilah yang dilakukan oleh Tom Lembong, kata hakim. Maka dikatakan bahwa Anda bersalah kalau gitu. Nah, udah ditetapkan nih oleh pengadilan. Sebetulnya Tom masih naik banding. Tapi sebelum keputusan naik banding itu diambil oleh pengadilan, sudah keluar nih penjelasan atau ketetapan dari Pak Prabowo. Nah, yang tadi dikatakan Rizka adalah kenapa kok bisa? Kok bisa? Kok boleh? Kok bisa? Abolisi dikasih ke kasus korupsi. Kasus korupsi. Deng deng. Deng, 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 deng. deng. Dan yang parahnya sekarang ini mengininya ke Pak Jokowi. Nanti dulu. Oh, itu oke. baru satu kan? Itu seru sekali soalnya. Iya. Yang mau kita bahas. Tapi yang kedua dulu nih. Oke. Kedua adalah Pasto. Enak ya kalau ada dosen di sini. Iya. Maaf ya, ini sebagai dosen saya menjalankan peran saya. Ini bagus sekali. Ya, Iya. terus Pak Ya. dosen. Nah, jadi benar nggak sih Pak Hasto itu menyuap? Terbukti Ya. di dalam pengadilan. Pengadilan. Memang dia menyuap. Oke. Oke. Nah, menyuap siapa? Anggota KPU. Supaya apa? Supaya Harun Masiku, Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR. anggota DPR. Bang, kenapa ya sampai si Harun Masiku sampai di situ diperjuangkannya ya? Luar biasa ya. Luar Si biasa. orang ini. Itu aja udah membuat kita Iya, bertanya-tanya kan? Dan Apakah orang dia itu pun- juru kunci? Nah. Dan orang itu pun nggak ketemu-ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke Bang, terus Mungkin nanti dia dapat gerasi lagi, enggak abolisi lagi. Enggak, yang penting adalah itu sudah diputuskan bersalah, and then suddenly tiba-tiba saja, ini kan para pendukung Hasto ngotot nih, Iya. dia nggak bersalah, dia Iya. itu tidak terbukti, dia menyuap. Iya. Ya. Jadi kalau soal penyuapan ini benar-benar sudah terjadi, Pak Wahyu Setiawan ini juga udah dihukum. Pertanyaannya adalah itu uang dari mana? Kata timnya Hasto, itu uangnya Harun Masiku. itu Harun Masiku nggak ketemu, terus uang Tapi itu bisa nyampe ke sana, terus dari mana? Nah itu lucu ya. Itu 400 juta. Iya. 400 juta dari Hasto menurut hakim ini. Nah, sekarang itu juga diamnestikan. Iya. Nah, gara-gara amnesti itu, maka lepaslah si siapa namanya si Hasto. Jadi, bagi orang-orang yang banyak orang bertanya kenapa itu dilakukan oleh presiden. Iya. Karena kritiknya tuh adalah satu, ini bisa menjadi presiden buruk. Betul Bang, Ya. benar Bang. Kita sih menghormati ya Bang ya sebenarnya ya. Oh, kita sangat nggak- menghormati ya, keputusan Pak Presiden Prabowo. Tapi ini kan suara netizen. Makanya tadi aku selalu bilang Bang, itu banyak banget kayak komen-komen yang Ya, Bang Ade juga ya. mau bilang nih sekarang presiden buruk ya Bang. Lanjut lagi Bang. Itu kan presiden buruk jadinya. Karena orang sekarang mulai berpikir kalau nanti ada lagi kasus serupa nih. Iya. Misalnya Ade Armando terbukti korupsi. Amit. Gak mau, pokoknya gak mau. Terbukti korupsi. Iya. Tapi saya sekarang orang yang baik sebenarnya. Saya korupsi tapi saya orang baik. Oh ya, oke. Misalnya saya Membantu banyak. membangun masjid gitu ya. Misalnya saya membantu ini membangun yatim piatu, panti Menaikkan asuhan, gaji semuanya. menaikkan gaji bla bla bla. Terus saking saya udah begitu banyak berperan dalam mensejahterakan masyarakat, presiden berikutnya mengatakan iya dia bersalah. Dia memang merugikan masyarakat 100 miliar, tapi dia juga punya banyak jasa buat bangsa ini. Karena itu saya berikan misalnya tadi abolisi, hilang, atau yang paling gampang yang kedua, amnesti. Diampuni. Kan bahaya. Ini Betul, Bang. tidakkah ini akan membuat para koruptor berikutnya merasa bahwa kalau gua ketangkep, gua masih tetap bisa punya harapan kok. Tinggal kita deketin aja presidennya. Misalnya. Karena hanya Bukan presiden yang punya. presidennya, orang-orang di bawahnya. Pinggir aja orang.
Tapi maksud saya gini, hak ini memang cuma di tangan presiden, nggak bisa pihak lain. Ya. Hanya presiden yang punya hak prerogatif itu, ya. Tapi sekarang pertanyaannya sebelum loncat ke Ya. Pak Jokowi nih ya, pertanyaan besarnya adalah kenapa Pak Prabowo itu memberikan abolisi dan amnesti ini? Apa yang kamu baca? Kalau Demi bahasa- menjaga persatuan Indonesia, Iya. karena kita mau menuju 17 Agustus 45. Iya, Itulah hari jawabannya. kemerdekaan kita. Itu jawaban resminya. Hari merdeka. Iya. Tapi bener dong Noe, kan demi persatuan. Emang lu gak Iya, setuju? enggak, maksudnya- Sekarang kita mau tanya Bang, perspektif anak Gen Z melihat jawaban untuk menjaga persatuan. Menurut lo gimana Noe? Masalah kan kita juga menjelang 17 Agustus tuh agak-agak apa ya, kita jadi kalau di kalangan aku ya kan kita lagi nggak sepenuhnya senang. Misal di 17 Agustus nanti, ini agak loncat dikit soal yang buku sejarah baru itu kan masih Ongoing ya? iya yang masih Kontroversial. kontroversi. Kontroversial. Jadi kayak ya ini emang agak angin segar, tapi kalau Angin segarnya apa? maksudnya kayak ada hak dari presiden yang dikeluarin buat Tom Lembong misalnya. Kalau Hasto sih kita nggak mikirin. Mohon maaf, si Gen Z Kamu sama fansnya Hasto Tom ada Lembong? apa ya? Iya. Enggak, jangan Gen Z deh. Oh, Kita iya, langsung oke, mengkerucut oke. aja ke anak abah gitu. Oh iya, oke. Oke, Tom Lembong tuh gimana? Kan kalau misal menurut anak abah ya sebenarnya kan ini tuh lebih ke kayak harusnya emang porsi gula nih segini. Tapi Tom Lembong tuh cuma inisiatif aja ditambahin dikit biar kita tuh punya stok lebih banyak untuk apa? Untuk menghadapi krisis yang tidak terduga segala Iya, macam. Harusnya tidak ditindak korupsi. Masa sampai dianggap korupsi? Jadi ketika hak ini keluar ya mereka senang, tapi ya mereka kan tidak akan sepenuhnya senang dan akhirnya narasi yang keluar adalah waktunya jadi pahlawan, pahlawan kesiangan. Oh, Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya. Pada Iya. akhirnya kayak gitu ya. Tuduhannya Iya. itu, ya. Tapi Kalau kalau apa? nggak, kalau menurut aku Bang, aku tuh bukannya nggak setuju, aku tetap menghormati Pak Presiden. Tapi sayang banget ini kan semua proses sudah berjalan. Kenapa nggak diselesaikan aja gitu? Karena ujung-ujungnya gini kan ngerepotin lagi Bang. Kayak dia udah selesai nih, udah dikasih abolisi amnesti dari Pak Prabowo. Nanti belum tentu kan dari tim hukumnya si Tom Lembong dia tidak menuntut balik lagi untuk Pak Prabowo-nya kayak gitu. Itu kan jadinya memperpanjang berjilid-jilid lagi. Nah, aku tuh kasihan sekali sama anak-anak yang memang tidak paham politik dan tuh mereka lagi euforianya politik. Mereka tuh jadinya nggak tahu Kecewa. mau di pihak mana antara kecewa sama udah menyalahkan Indonesia, Bang. Kayak seakan-akan kayak mereka tuh bilang, "Gila ya, emang ternyata hukum di Indonesia tuh bisa dipermainkan. Kalau nggak tinggal deketin aja tuh penguasa-penguasa Iya. di Indonesia, lo pasti akan dapetin jalur aman." Itu tuh akhirnya membuat perspektif politik di Indonesia tuh menjadi kotor lagi Iya. gitu. Iya, Kenapa betul. nggak diselesaikan saja apa yang sudah dijalankan, prosesnya sampai di mana, itu yang harusnya dilakukan gitu sih Harusnya. Bang. Ya, saya setuju sepenuhnya. Saya termasuk orang yang kecewa, termasuk orang yang kaget, ya. Tapi lagi-lagi ya, biar gimana pun pemerintah tuh punya argumen Betul. kenapa itu mereka lakukan, ya. Dan argumennya kan memang terasa tadi lucu kan, Menjaga persatuan. demi persatuan menuju 17 Agustus 17 tahun Agustus. 45. Tapi memang kalau aku dalam diri terdalam aku ya, aku emang mempertanyakan nggak mungkin dong kita nggak bilang itu klise ya Bang, cuma maksudnya kayak ada alasan yang lebih bikin kita yakin nggak abolisi itu memang abolisi dan amnesti ini perlu banget dilakukan. Apakah orang-orang ini punya dampak apa setelah dikasih hak itu misalnya Iya, gitu? iya, Apakah itu hak mereka, benar-benar mereka berhak menerima hak itu? Seharusnya enggak, ini mau jujur, seharusnya enggak, ya. Tapi kan kenapa disebut kata persatuan? Kita tahulah, atau saya tahulah, itu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Ibu Mega. Oke, kalau yang amnesti. Ketua umum menjadi sekjen Bang. Yang sekarang yang merangkap Ibu menjadi Megawati itu punya dua peran sekaligus di PDIP. Iya. Top Dia adalah seorang ketua umum dan dan sekaligus PLT kan sekjen. PLT sekjen. Kan sekjennya kosong gara-gara Hasto. Emang bisa ya Kak? Bisa, kalau bisa ya bisa. Kalau itu nggak ada masalah. Itu kan gitu. aturan partainya PDIP.
Oh, setiap partai boleh punya Boleh, aturan. boleh macam-macam. Aku kira ada aturan baku. Nggak ada. Dia itu nah, Bang, kenapa ya PLT-nya harus Bu Mega? Maksudnya memang tidak ada tokoh lain yang bisa Bu Mega sepercaya sama Pak Hasto? nggak ada. Nggak, kesimpulannya itu. Ya kan? Sebetulnya paling sederhana, dia pulang, dia kan udah lepas. Besoknya ada kongres kan? Itu kongres juga sebetulnya aneh. Kongres itu semula namanya BIMTEK, bimbingan teknis. Ya. Tapi sejak Pak Hasto pulang keluar. dilepaskan jadi kongres. Jadi bener nih bang, kata netizen di luar, ini itu nggak jadi kongres karena nungguin Pak Hasto keluar katanya Enggak, bang. jujur memang benar ternyata. Gitu. Jadi sampai segitunya bang ternyata ya. Ya tapi yang menarik adalah kenapa, pertanyaan pertamanya adalah kenapa Hasto nggak langsung ditaruh jadi sekjen lagi? Atau bahkan ketum bang? Enggak. Yang namanya ketum PDIP itu namanya cuma satu, Ibu Megawati. Karena Sejak pertama lahir tahun 99 sampai sekarang hanya boleh Megawati. Nui, kamu udah lahir belum? 19. Belum. Oke, jadi sebelum kamu lahir sudah menjadi ketum sampai hari ini Nui udah belum 30-an. 26. 26 tahun. Oke, Nui, udah sampai situ ya. Ya, oke. Itu nggak akan terganti itu ketua umum itu. Nah, sekjennya pun ya kan sebenarnya bisa aja langsung dikasih ke Hasto, tapi kayaknya ada something wrong. Ya. Konon kabarnya ada perselisihan di dalam PDIP nih. Ada yang nangis-nangis ya, Bang? Aku dong. Loh. Ya pokoknya intinya ada yang bilang ini kan demi menjaga persatuan bang, Iya, karena iya. ntar lagi mau 17 Agustus. Jadi supaya nggak ada yang nangis-nangis, happy 17 Agustus menghormati. Iya. Ya kan kayaknya, udah panjang nih dari awal pemerintahan Pak Prabowo sampai sekarang, isu perselisihan partai-partai itu nggak pernah selesai. betul. Dan partai terbesar di Indonesia namanya adalah PDIP. PDIP itu kayak nggak mau terima terus pemerintahan Prabowo Gibran ya. Nah sekarang kayaknya Pak Prabowo ingin cari jalan keluar. Oke deh, sekjen kalian itu nggak di penjara ya. Gua kasih amnesti nih. Gua kasih amnesti ya. Yuk mari kita sekarang baikan ya. dugaan ya nih bang ya. Ya kalau nggak apalagi dong. Tapi emang statementnya keluar kan bang, jadi PDIP sekarang bukan oposisi. Bukan oposisi. Tapi jadi Mendukung apa? pemerintahan Prabowo. Bukannya ada kata menyeimbangi? Enggak, gini kan Penyeimbang. pertama-tama itu dulu. Ya, oke. Dia Prabowo ya, bukan Prabowo Gibran. Jadi Prabowo. Berarti Oke, kental itu ditekankan sekali ya dong. permusuhan. Siapa bilang permusuhan? Ya. Kok permusuhan? Permusuhan kan kita bersatu. Dia Teguh. memang nggak sebut Gibran, dia gini. Iya. Jadi Bu Mega tuh bilang, wahai para petugas partai, enggak sih, kader ya. Para Bukan kader nih, Bang Ade partai. nih. Enggak, tapi kan petugas partai, kader partai PDIP, dukunglah pemerintah Prabowo. Beneran tuh bang. Iya. Narasinya sampai sekarang nggak ada strip Gibran gitu Betul, kan? nggak ada, Ya, nggak usah. nggak ada. Lupa, Tapi lupa. terus Mungkin belakangan kelupaan. hari Nggak apa-apa. berikutnya dia bilang, Skip aja. "Tapi, kami bukanlah oposisi, tapi kami juga bukan Pendukung. koalisi. Oh koalisi. Ya, kami adalah Penyeimbang. penyeimbang. Oke. Oke. Nah, jadi kayaknya kemakan tuh tawarannya dari Pak Prabowo. Jadi sukses. Sukses nih. Persatuan yang pertama Persatuan sukses. Oke, berhasil. Bang tapi ini beneran bang? Beneran. Oh gitu. Sekarang kita tinggal Kirain dugaan aja bang. enggak, maksudnya Ya, ini beneran tuh dugaan. karena ya bayangin Menteri Kehakiman tuh bilangnya demi persatuan, Ya, poin jawabannya semua demi persatuan. bukan alasan yang lain, demi persatuan. Pak Prabowo pun juga jawabannya demi persatuan. Demi persatuan, ya. Jadi memberikan amnesti dan abolisi ini ke Pak Hasto dan Pak Tom Limbong demi persatuan Ya, Indonesia. tapi kan kamu bisa nanya dong. Itu kan buat Pak Hasto. Kenapa Pak Tom juga dapat? Buat apa? Nah kan Nah, ngegaetnya kan yang satunya ngegaet PDIP bang, satunya ngegaet bukan koalisi, pendukung Abah. Jadi yang bikin masalah itu bukan cuma Megawati nih, maaf. Yang bikin masalah bukan cuma PDIP. Oke. Ya, bukan ini yang jadi masalah nih buat pemerintah. Ya. Walaupun mereka itu menganggap itu barangkali agenda tertingginya. Ya. Tapi pada saat yang sama yang juga harus
dicermati terus adalah kelakuan dari seorang lawannya Prabowo dalam pemilu 2024, 24 ya. yaitu Bapak Anies. Bapak Anies. Jadi kan Baswedan. Bapak Ganjar kan Megawati. Kelar, ya, kelar. Nah, ini Bapak Anies, ada lagi nih grupnya yang saya tidak bisa sebut namanya. Inisial? Enggak juga. Nah, Oke. jadi dengan cara ini Tom Lembong tuh co-pilot di tim kampanyenya Ganjar Mahfud. bukan Ganjar Mahfud. Anies. Amin. Anies. Muhaimin ya. Jadi sekali tepuk dua nyawa nih yang kena. Ya, yang amnestinya ke si Pasto dan Megawati, yang abolisinya ke Anak Abah. grupnya anak Abah. Grup Anak Abah. Itulah persatuan. Ya. Nah, kita tinggal lihat nih. Betul. Kita saling menyayangi. Kita tinggal lihat. Tinggal lihat tuh gini. Pak Prabowo sudah bersedia loh sebetulnya mengambil langkah yang tadi yang kalian kritik atau netizen kritik sebagai loh kok gitu? Ya, itu seperti menimbulkan presiden yang sangat buruk nih buat politik Indonesia. Dia sudah bersedia melakukan itu. Dan udah dimaki-maki nih oleh sebagian pihak kan. Pak Prabowo tuh menghancurkan demokrasi bla bla bla. Sekarang kita tinggal nunggu. Ini berdampak nggak? Apa yang dia lakukan ini membawa manfaat nggak buat kita semua? Jadi kita tinggal tunggu nih bagaimana kemudian langkah berikutnya dari PDIP. Oke. Apa langkah berikutnya dari Anies? Bang, Oke. tapi bisa nggak sih dicabut gitu, misal gini, PDIP-nya kok sekarang melunak, tiba-tiba nanti dia koar-koar panas lagi atau jadi misal jadi oposisi, bisa nggak? Dah, Hasto kita hukum lagi dah. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Oke. dong. Nggak bisa, sekarang udah selesai. Oke. Hasto sudah dinyatakan bersalah, ya, tapi diampuni. Masa bersalah lagi? Ya, Bang Adi, ada yang aku pikirkan satu hal gini, Bang. Emang bener sih, Bang, menjaga persatuan. Bang Adi inget nggak kawan kita Mas Denny Siregar, Bang Denny. Dulu kan dia itu benar-benar sampai keluar dari kantor ini. Aku inget banget tuh karena kita tuh bergabung, Bang, di kubunya Pak Presiden Prabowo Subianto gitu. Iya. Nah sekarang, Bang, aku lihat postingannya Mas Denny ini, Bang. Itu semuanya dia lagi memuja-muja namanya Pak Prabowo. Jadi abis ini kita akan bersatu lagi, Mas Denny. Asik. Ya ampun. Silakan Mas Denny main lagi ke sini. Silakan main lagi ke Cokro. Jadi tolong Mas Denny. Ya, ya. Tinggal kita pasang lagi ntar lampunya. Oh iya. Kita udah barengan loh. Ayo nggak kangen nih sama warung Bu Edi. Warung Iga. Aduh Mas Denny, Iya, iya. tolonglah menjaga persatuan nih kita. Betul itu Rizka mengingatkan saya pada sebuah hal yang menurut saya penting dalam politik. Jadi ya saya kan juga jujur dulu anti Prabowo kan. Ya. Tapi kemudian karena 2024 karena Pak Jokowi dan macam-macam akhirnya saya menjadi pendukung Prabowo juga kan. Nah, waktu itu kita dihina-hina oleh Denny dan kawan-kawan. Iya. Denny itu menganggap apa yang kami lakukan ini seperti Munafik lah, berkhianat bla bla bla. Berkhianat. Sekarang ternyata Pak Mas Denny ini harus mengambil jalan yang sama dengan kami. It's politics. Semuanya berubah ya Bang. Bang, ayo dong kita bahas yang Ah, ini, Bang. iya. Karena itu betapa pentingnya sih Bang. Ini kita Iya. kasih tahu aja karena dengan adanya amnesti sama abolisi ini Bang, itu rame banget di luar dibilang katanya posisinya Pak Jokowi itu makin lemah, Solo itu akhirnya terombang-ambing. Katanya ini tuh adalah settingannya dari Pak Jokowi yang dititipkan oleh ini tuh adalah titipannya Pak Jokowi ke Presiden Prabowo. Nah, itu menurut Sekarang Bang menjadi Adi itu, tamparan buat iya. Jokowi. Nah ini gimana ya Bang kayak gitu Bang? Emang Itu temen kamu yang ketua BEM Unpad itu. Emang temenan nggak? Enggak sih. Lebih tepat enggak, seumuran itu kayak, kamu emang dia itu. iya, dia tuh kayak anak Kan dia sotoy baru sih. lulus. Oh. Dia itu adalah siapa namanya tadi? Namanya susah lagi. Audrian Avrelio. Audrian Avrelio itu adalah seorang mantan ketua BEM Unpad Ya. yang kemudian menjadi tim Ya, si tim anak muda untuk jubirnya si jubir. Amin sama Anies. bukan Ganjar. Ganjar. Aduh kok balik mulu sih ya ampun mohon maaf. Dia PDIP nih mendukung itu ya. Ya. Nah jadi dia itu mendukung ya poin saya adalah dia memang udah punya kepentingan, dia memang punya keberpihakan dan memang anti Prabowo dari dulu. Tapi sekarang bukannya Prabowo ini serang Jokowi. Iya. Ya dia bilang udah tinggalin tuh Jokowi.
dan Jokowi harus diperkarakan secara hukum. Iya, katanya lanjutkan proses-proses hukumnya Jokowi. Karena kok keluarga Jokowi itu korupsi dan nepotisme. Ya. Sebelum lebih lanjut, saya mau tanya sama kalian. Kalian pernah dengar nggak sih Jokowi itu korup? Pernah dikatain doang, Bang. Iya. Yang dikatain sama Tapi OCCRP itu kan. Karena mungkin Bukan dikatain sama OCCRP, sama voters OCR Iya. di OCCRP. Yang disebut NU itu adalah sebuah lembaga jurnalisme investigatif, ya, internasional, yang pernah bikin peringkat pemimpin paling korup. terkorup di Iya, dunia. di Iya. dunia. Nah, sama orang-orang di Indonesia yang tolol-tolol ini, Ya yang intinya tolol itu. kalau masalah korupsi Iya. untuk saat ini sampai sejauh ini Pak Jokowi itu belum ada. Kalau memang ada ya silakan dibuka, Iya. dilaporkan. Itu kalimat aja intinya. kalimat direkturnya OCCRP. OCCRP. Kami tidak menemukan bukti Bukti bahwa Pak apapun. Jokowi melakukan korupsi Korupsi. di masa kepemimpinannya. Iya. Ya kalau Anda mau ungkapkan, ya sampaikan. Silakan. Tapi Kalau kami mau tidak ada bukti. menemukannya, kata OCCRP. Saya mau bilang ini bukan orang Indonesia nih yang melakukannya, yang ngomong begitu, ya. Tapi kemudian di Indonesia di spin kan, dipelintir sehingga seolah-olah Jokowi adalah pemimpin yang korup. Oke. Iya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh si ketua BEM Unpad tadi itu yang susah namanya itu, maksud lo apa gitu, mengatakan bahwa harus ditindaklanjuti nih kasus-kasus korupsi yang Pak Jokowi. Jadi ini emang kayaknya momennya penentangnya Pak Jokowi untuk memanfaatkan Ya. momen ini ya Bang ya, pemakzulan Mas Gibran, terus ijazah palsu, terus dengan adanya abolisi amnesti ini, jadi benar-benar mereka itu digabung semuanya gitu, supaya semuanya intinya salahnya Jokowi. Pak Prabowo nggak boleh tuh bermesra-mesraan sama Pak Jokowi, Betul. karena Pak Jokowi itu pasti yang bakalan meracuni pikirannya Pak Prabowo. Iya. Ya ampun, Iya. segitu. Ya ampun. Orang kok buruk banget hatinya. Betul. Sehingga dalam kasus yang kita sedang bicarakan mengada-ada sekali tuduhannya bahwa Pak Jokowi itu adalah seseorang yang tertampar oleh keputusan Pak Prabowo untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap Hasto dan Tom Lembong. Kok tertampar kok? Padahal mungkin aja Pak Jokowinya lagi tidur di Solo ya kan, tertampar-tang gitu enggak. Ada yang Wok. Bangun lu. Jadi gimana Bang, menurut Bang merapat Ade, Bang Ade ini kan sebagai orang senior tuh ya, melihat anak kecil-kecil ini yang sotoy-sotoy ini Iya. bikin video dengan, kalau orang bilang ini public speakingnya sih oke, tapi coba deh di ini lagi Substansinya. gitu, substansinya gitu. Ceramahin, Bang. Nah, saya mau bilang gini, saya setuju sama Rizka yang tadi, bahwa anak ini tuh anak yang pinter, ya. Dia pinter, saya pernah melihat langsung dia bicara, dan saya kagum bahwa anak seusia dia tuh paling kan usia 24-25 lah ya, itu udah sepintar itu, seartikulatif itu, dan pengetahuannya luas. Tapi seringkali kebencian orang terhadap Jokowi itu ya menyebabkan sisi-sisi kebodohannya muncul. Ya sekelas dokter aja bisa jadi pembenci, Bang. Sekelas apa? Sekelas dokter. Dokter, macam-macam iya. kan? Iya, Lah ini anak muda ya, yang harusnya kita harapkan bisa lebih pintar dong. Atau lebih enggak kritis biasanya kalau dong. muda kan idealismenya masih kuat. Masih kuat. Gitu. Ini malah mengarang bebas, ya. Bagaimana mungkin orang ini menganggap bahwa Jokowi punya andil nih di dua kasus ini, Hasto dan Tom Lembong. Jujur aja, siapa sih yang mengadukan, yang memperkarakan Tom Lembong? Padahal ya kalau mau diingat-ingat ya Bang, ini kan sebenarnya kasus terjadi di masa periodenya Pak Jokowi. Kenapa kalau waktu itu kalau emang bener pesanan Pak Jokowi harusnya dilakukan aja sama di masa Pak Jokowi, dia. Dihabisi di masa itu. 10 tahun loh, ya kan? Padahal itu kan Pak Jokowi yang jadi presiden, harusnya jauh lebih gampang. Paling tidak di tahun 2019-2024 lah. Ya. Dan apa sih kesalahannya Tom Lembong terhadap Jokowi? Dia kritis. Dia ini tipe kritis yang beneran nih. Jadi kalau Pak Tom. Jadi si anak muda Unpad ini kalau mau belajar dari kritisismenya Pak Tom. Pak Tom tuh gak setuju sama hilirisasi nikel. Hilirisasi. Yang dia bilang itu merugikan. Anda boleh setuju, boleh enggak dengan pendapatnya Pak Tom. Tapi argumennya Pak Tom tuh masuk akal.
Masuk. Saya nggak setuju, tapi menurut saya Masuk masuk akal, Oke lah. ya, bagus gitu kan. Jadi Pak Jokowi yang saya tahu nggak pernah membenci Pak Tom, sehingga kan sekarang argumennya seolah-olah Jokowi itu dengan sengaja berusaha menjatuhkan Tom ke dalam penjara kan. Betul. Jadi kasus dia nih, perkara hukumnya Pak Tom yang bertahun-tahun yang lalu itu yang ngangkat adalah Jokowi. Itu dapat dari mana? Ya, tuduhan itu sebenarnya melandaskan diri pada fakta apa? Pada bukti apa? Jawabannya nggak ada sama sekali. Dan lagi-lagi ya spekulatif aja kan Bang. Sangat spekulatif. Spekulatif itu spekulatif yang buruk, bahkan mengada-ada menurut saya. Kasihan sih Bang sebenarnya anak-anak yang kayak gini nih. Jadi dia tuh kayaknya pingin Indonesia itu bukan bersatu, malahan malah pecah belah. Padahal sebenarnya kalau kita anak dia ini anak pintar yang memikirkan Indonesia nih, persatuan Indonesia, itu harusnya dia tuh malah seneng gitu bahwa ya oke lah udah diberikan abolisi dan amnesti. Udah tenang nih ya kan. Udah jalanin tuh hidup masing-masing. Jangan bikin narasi-narasi lagi yang menggoyang-goyangkan kayak gini. Bener. Yang menyudutkan lagi Pak Jokowi, salahnya Pak Jokowi lagi. Ini kan makin ujaran kebencian itu nggak udah. Padahal kan kata-kata mau persatuan itu kan biar nggak berantem mulu kayak berantem mulu seperti ini. Jadi kayak nggak ada masa terima kasihnya gitu loh. Ya, ini penyebabnya menurut saya tadi kebencian. Kebencian, betul. Anda tuh terlalu benci pada Jokowi. Iya, benar. Sehingga gerak-gerak apapun Prabowo dianggap pokoknya semuanya itu salah aja ya kan. Jadi gini, coba bayangkan, tapi kalau Anda adalah pembenci Jokowi, Anda semula berharap bahwa ijazah palsu Jokowi ternyata betul-betul palsu. Sekarang udah hampir pasti lah. Hampir pasti. Kalau saya gunakan istilahnya Roy Suryo, 99% saya sudah yakin bahwa itu adalah asli, bukan palsu. Gagal. Pemakzulan Mas Gibran hampir pasti itu nggak akan lolos di DPR. DPR udah kasih sign sepenuhnya bahwa nggak bakal ini dimakzulkan, nggak akan itu dibicarakan secara serius. Mungkin dibicarakan, tapi tidak akan dibicarakan secara sungguh-sungguh mendalam, ya. Apalagi sekarang kalau kan gini, agar pemakzulan itu bisa dijalankan di DPR, harus ada partai yang mendukung itu. Betul. Kan yang paling diharapkan kan PDIP. Nah, kalau sekarang PDIP sudah bergabung dan hampir pasti lagi nih, iya. dia nggak akan terlalu antusias untuk memakzulkan Gibran. Nah, sekarang kalau Anda adalah anti Jokowi, udah deh, lu udah gak ada tempat sebenarnya. kan kalian gemetar melihat ini semua. Bang, aku lihat sih memang orang tuh jadi berubah. Orang yang dulunya benci banget sama Prabowo, sekarang tuh menjilat-jilat Prabowo, Bang. Itu yang bikin kita enak sebenarnya. Itu asli loh, Bang. Iya, banyak. Kita harus ngasih edukasi ke Prabowo. Pak, ini yang menjilat yang ini, yang asli tulus yang ini ya Pak. Gitu. Nah itu dia agak susah itu yang dari awal yang bener-bener mau berjuang buat Bapak, itu yang ini loh Pak, yang ini tuh baru aja nih gara-gara begini-gini tuh loh Bang. Iya. Itu lagi-lagi saya katakan, orang berubah pikiran itu wajar-wajar aja. Cuman kalau orang itu menjadi penjilat, ya kan kita mulai harus ragu-ragu dong. Kalau tiba-tiba sekarang jadi kayak 180% 180 derajat berubahnya. Kok bisa begitu? Ya, itu kan harus dipertanyakan kan. Dan yang harus dipertanyakan juga kan ini lininya pemerintahan ya Bang. Maksudnya kan jangan yang dipilih tuh yang menjilat, yang benar-benar yang apa ya? Yang berpihak rakyat misalnya gitu. Itu yang penting kan harusnya. Iya, seharusnya. Tulusnya nah, si anak BEM Unpad ini kan ketika dalam pertarungan pemilihan presiden dia adalah timnya Ganjar kan. Jadi musuhnya Prabowo kan? Iya. Ya. All of a sudden sekarang dia kayak memberi nasihat buat Prabowo. Woi, lu tuh musuhnya Prabowo. Iya, benar. Tiba-tiba bilang Prabowo tidak boleh berhubungan. Kalau nggak mau dikatain pahlawan kesiangan, harus jauhin Pak Jokowi. Lanjutkan pengadilan untuk Pak Jokowi. Apa? Jadi yang pengadilan udah jelas nih, nggak ada alasan untuk mengadili Pak Jokowi. Kedua, ya kenapa juga orang nggak boleh berhubungan? Yang Anda katakan tadi, Rizka, kita ingin Indonesia lebih baik, ya. Prabowo Jokowi ya harus bersatu. Betul, semuanya kita bersatu. Plus dengan Mega, plus dengan Anies.
Karena kalau bisa ya, bersatu kenapa kita harus terpisah? iya. Karena Betul. yang aku notice juga sebenarnya kan ini bukan berarti Pak Prabowo tuh bener-bener kayak melakukan apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu, tapi kan ini mirip caranya sama. Kayak misal Ya. Pak Jokowi dulu ngegayat Pak Prabowo jadi Ya. apa. Ya Jadi mungkin menteri. Pak Prabowo juga berusaha menggayat Bu Mega. Bu Mega, ya paling tidak Mas Anies sekali dikendalikan sama dia dengan cara yang beda. Iya. Ya, memang tadi seperti kalian katakan banyak pihak yang nggak terima dengan keputusannya Pak Prabowo. Tapi sekarang kita lihat niat dia apa? persatuan. 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 Saya sih menganggap bahwa ya seharusnya nggak gitu-gitu amat kali. Iya, jangan Prabowo deket-deket kita Bu Mega langsung wah jauh nih deh Pak Jokowi, jauh nih, jauh Nggak, nih. itu sih memang orang tuh kayaknya sirik aja sih sama Iya. ketakutan kehilangan Pak Prabowo atau ABS ini Bang. Biasanya asal Bapak seneng ini kayak nggak Iya. punya akses yang set ke Prabowo langsung gitu Bang, karena takut banyak orang-orang di sampingnya. Gitu sih Bang Ade, ini Dan- seru banget. Terus belum nih satu Oh, ya, lagi kasus Hasto kan, Heeh. ya kasus Hasto itu kan lagi-lagi emang Jokowi ngapain sih dalam kasus Hasto? Ya enggak. Maksud saya gini, kenapa Jokowi dianggap orang yang paling bertanggung jawab sehingga menyebabkan Hasto itu diputuskan oleh pengadilan masuk penjara? Ya. Dia ngapain Pak Jokowi ini? Ngomong ke siapa? Mempengaruhi pengadilan, mempengaruhi hakim. Apa? Enggak, Jokowi itu kayak tadi saya katakan, kalau dia memang sebenci itu pada Hasto tahun 2019 sampai 2024 ketika dia jadi presiden, Harusnya ya itu jangan waktunya. itulah waktunya dong, jangan biarin Harun Masiku didiamkan. Didiamin. Kan tadi saya katakan KPK tuh bilang sebetulnya seharusnya Hasto itu sudah bisa diadili, Iya. sudah bisa diperkarakan pada tahun-tahun itu. Iya. Wong kejadian kan 2019-2020 penyuapan itu. Kan harusnya udah ketangkep nih Wahyu Setiawannya, udah ketangkep orang-orangnya. Oke. Nah, sekarang ada orang namanya Hasto. Ya diadili dong, diperkarakan secara hukum. Tapi Jokowi tidak terlibat di situ. Kalau gitu ngapain juga baru sekarang? Iya. Jokowi itu cawe-cawe dalam keputusan pengadilan yang menyebabkan Hasto dinyatakan bersalah dan masuk pengadilan, masuk penjara maksud saya. Jadi it doesn't make sense at all bahwa Jokowi adalah pihak yang berperan dalam pemenjaraan Hasto. He did nothing. Yang justru terjadi adalah sekarang dia malah dibilang, wah ini lepasnya Hasto itu adalah tamparan buat Jokowi. Jokowi, betul. Tamparan apa? Orang nggak ngapa-ngapain kok ditampar. Solo tergoyang-goyang. Solo tergoyang, ya, tersudut, bla blu bli. Solo lemah. Kita bisa melihat kekuatannya Pak Jokowi terkalahkan Yes, sama Pak Prabowo betul. Subianto. Oh my god, Bang. Apa coba ini udah kayak Power Pengaruh Ranger Jokowi kian melemah. ini. Nah, Iya, gitu. Ya dia kan kepengen merendahkan Jokowi, bikin marah Jokowi, terus mengingatkan Prabowo, udah sekarang deket-deketnya sama Megawati aja ya, Iya. sama Anies aja ya, Iya. jangan dekat-dekat sama Jokowi. Ini orang nggak pakai otak atau apa, ya? Gibran adalah orang nomor 2-nya Prabowo di pemerintahan ini. Gibran adalah orang yang menyebabkan Prabowo memenangkan pertarungan Betul. tahun 2024 itu dengan angka yang luar biasa, Luar biasa. kuat kan, Iya. signifikan. Iya. Aku yakin sih Bang, Pak Prabowo juga pastinya punya pikiran yang sangat baik ya, bahwa dengan narasi-narasi yang ini dia tidak akan tergoyahkan. Dan Pak Ya. Prabowo juga bintangnya sama Bang kayak kita Bang, Apa itu? Libra. Hey. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran itu semua Libra. Ya. Jadi semoga dia punya yang namanya loyal gitu ya Bang ya, namanya hati yang tulus. Satu, Libra tuh salah satu Setia yang penting ya, Bang. dari Libra adalah adil. Adil. Oh iya. Kan dia timbangan. Timbangan. Dia selalu menjaga Keseimbangan. keseimbangan. Tapi Denny juga Libra. Daniel lagi. Iya. Liberal. Ada ya Libra, ada juga yang tersesat lah. Ya semoga dengan ada narasi-narasi kayak gini Pak Prabowo juga nggak tergoyahkan Ya, gitu dengan ya. ngomongan Jokowi apa ya. Pak Prabowo kan juga sadar ya Bang bahwa yang membantu dia memenangkan 2024 itu ya karena adanya Mas Gibran. Ya sama jelas. dia. Nah kita cuma minta kali ya kepada para pembenci Jokowi, Iya, udah dong stop. iya betul. Ya, kita tuh pengen bangun Indonesia sama-sama. Iya. Udah deh, sekarang Prabowo sudah berkorban, dia sudah mengeluarkan amnesti dan abolisinya Abolisi. demi
ya persatuan kita, ya. Dan untuk itu banyak orang memaki-maki dia, tapi dia berkorban buat kita semua. Nah sekarang udah dibuka nih jalannya, ya Bu Mega, PDIP masuk yuk, ayo, anak Ambas, anak Abah, yuk gabung dong sama kita. Ya udah gabung aja. Nggak apa-apa, nggak usah jadi oposisi. Jadi penyeimbang kayak mau jadi apa kayak. Iya, terserah lah pokoknya. Terserah kayak gitu. Yang penting kita sama-sama menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih penonton Coklat TV. Nanti kita akan ketemu lagi di Kupas Berita selanjutnya. Bye. Bye.